Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita dalam Hukum Tata Negara akan membahas mengenai legal standing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli, NIM 2019 473, Alvin Agustian 2019 488, dan Muhammad Farizal 2019 196. Bagi Anda yang telah terjun dalam dunia hukum dan politik, pasti sudah tidak asing dengan istilah legal standing. Dan sampai saat ini, istilah ini masih menjadi topik dan juga bahasan yang hangat di tengah masyarakat. Jadi, lantas apa yang dimaksud dengan legal standing? Apa saja syarat untuk menggugatnya? Dan apakah semua orang bisa melakukan gugatan ini? Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban menegakkan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya dengan memberikan perlindungan hukum kepada organisasi melalui legal standing. Istilah legal standing seringkali disandingkan dengan class action di Indonesia. Padahal kedua hal ini jelas berbeda. Berikut pembahasan mengenai legal standing. Legal standing merupakan hak yang diberikan kepada lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum untuk mengajukan gugatan atas suatu perkara atau sengketa. Pihak tergugat bisa berasal dari pemerintahan, perusahaan, perorangan, maupun badan hukum. Materi mencakup kebutuhan orang banyak dalam hal memperjuangkan kepentingan, mengungkapkan pelanggaran hak publik, dan lain sebagainya. Mengenai legal standing atau disebut dengan kedudukan hukum, Harjono dalam buku Konstitusi sebagai Rumah Bangsa halaman 176 menjelaskan bahwa legal standing adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh memenuhi hak untuk mengajukan permohonan perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi. Secara hukum, legal standing sudah mendapatkan pengakuan baik dari undang-undang maupun peraturan pemerintah. Hukum material yang mengatur tentang legal standing salah satunya adalah Pasal 37 UU Nomor 23 Tahun 1997. Selain undang-undang tersebut, status legal standing juga bisa dilihat pada peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013. Dalam peraturan ini disebutkan secara jelas bahwa legal standing bisa didapatkan oleh subjek hukum dengan kriteria tertentu. Sejarah legal standing. Gugatan legal standing pertama kali muncul di Amerika Serikat pada kasus Sierra v. Morton di tahun 1972. Lalu konsep tersebut semakin berkembang dan diterima di banyak negara seperti Belanda dan Australia. Di Indonesia, penggunaan gugatan ini pertama kali digunakan pada tahun 1988 pada kasus gugatan Yayasan atau Walhi melawan PTIU. Sejak saat itu, gugatan legal standing menjadi dikenal di Indonesia dalam kasus Walhi yang meyakini PTIU sebagai pencemar lingkungan. Akan tetapi konsep gugatan legal standing baru dikenal pada dua bidang di Indonesia, yakni bidang lingkungan dan bidang perlindungan konsumen. Gugatan di bidang lingkungan mulai muncul pada putusan Walhi melawan PTIU pada tahun 1988. Lalu, bagaimanakah syarat penggugat legal standing? Yang pertama yakni suatu pihak secara langsung dirugikan oleh undang-undang atau tindakan yang menjadi permasalahan, dan kerugian ini akan terus berlanjut kecuali jika pengadilan turun tangan dengan memerintahkan pemberian kompensasi, menetapkan bahwa hukum yang dipermasalahkan tidak berlaku untuk pihak tersebut, atau menyatakan bahwa undang-undang tersebut batal demi hukum. Dan yang kedua yakni penuntut tidak dirugikan secara langsung, tetapi mereka memiliki hubungan yang masuk akal dengan situasi yang menyebabkan kerugian tersebut, dan jika dibiarkan kerugian dapat menimpa orang lain yang tidak dapat meminta bantuan dari pengadilan. Dan yang ketiga adalah lembaga negara, badan hukum publik, dan badan hukum privat yang diakui secara resmi. Lalu, bagaimanakah prosedur pengajuan legal standing? Secara umum, pengajuan tersebut harus melewati tahap pengujian dengan prosedur berikut ini. Yang pertama, penggugat mengajukan permohonan secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia yang sudah ditandatangani. Penggugat mendaftarkan permohonan tersebut kepada Panitera MK dengan disertai bukti-bukti. Yang ketiga, Panitera MK akan memeriksa kelengkapan dokumen beserta bukti-bukti yang diberikan oleh penggugat. Setelah bukti perkara dianggap lengkap, Panitera MK mencatat permohonan ke buku registrasi perkara konstitusi atau BRPK selama-lamanya dalam waktu 7 hari. Yang kelima, berkas pengajuan perkara selanjutnya diserahkan kepada Ketua MK. Berawal dari sini, Ketua MK membentuk panel hakim yang bertugas memeriksa dan menguji kasus. Kurang lebih 14 hari usai perkara dicatat dalam BRPK, MK membuka sidang pemeriksaan permohonan. Apakah legal standing dapat dilakukan dengan mudah?
Gugatan legal standing tidak bisa diajukan oleh sembarang orang. Gugatan ini hanya bisa dilakukan oleh LSM yang memenuhi syarat sebagai berikut, yakni berbadan hukum atau yayasan. Dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan disebutkan secara jelas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut selaras dengan topik gugatan, telah menjalankan kegiatan sesuai anggaran dasar tersebut. Apakah legal standing diperlukan? Memasuki era globalisasi, hampir semua segmen mengalami masa kontemporer di mana masa ini terjadi pengelompokan 3 generasi hak asasi. 3 generasi tersebut meliputi hak politik dan sipil, ekonomi dan sosial, serta perdamaian dan pembangunan. Meskipun seluruh masyarakat menyadari adanya pelanggaran, mereka membutuhkan perantara organisasi non-pemerintah untuk menjadi tiket masuk ke advokasi hukum. Dalam hal ini, organisasi tersebut memerlukan legal standing karena tidak terkait secara langsung dengan perkara yang terjadi. Demikian penjelasan singkat mengenai legal standing ini. Tujuan mempelajari ini adalah agar Anda tahu hak gugatan yang Anda punya sebagai warga negara Indonesia. Baiklah, sekian dari penjelasan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.